Kunci membangun keluarga sakinah dan harmonis. Kalau Anda mau kuncinya, kunci utamanya, ikuti agama. Itu kuncinya. Bagaimana agama memandu Anda menjadi keluarga yang sakinah, Anda ikuti. Baik, saya sebutkan poin-poin dasarnya. Yang pertama, ikhlaskan pernikahan Anda karena Allah. Kalau dulu Anda menikah karena disuruh oleh orang tua, didesak oleh keluarga, faktor umur, faktor ekonomi, faktor keamanan, politik, dan seterusnya, yang lain-lain ini, Anda ubah sekarang. Niat Anda di detik ini pada saat Anda ikutin acara kita ini, ubah niatnya karena Allah SWT. Karena rumah tangga itu bahtera pahala yang paling besar. Maksudnya pahalanya itu. Karena mulai dari akad nikah sampai Anda meninggal, pahala semuanya. Gitu kan? Ngobrol sama istri saja, memberikan sesuap makan saya sudah pahala. Kata Nabi SAW, bahkan sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu adalah sedekah. Ya. Jadi semuanya pahala. Ikhlaskan karena Allah SWT. Itu kunci pertama. Ya. Kunci yang kedua, agar bisa harmonisnya, Anda menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan sebagai suami. Muasyarah bil ma'ruf. Ya, atau bermuamalah dengan cara santun dan baik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri itu dengan cara baik dan patut. Kata Ibnu Abbas, santun dalam biologis bersama mereka atau interaksi. Kemudian memberikan nafkah kebutuhan dasar, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu Anda. Kemudian yang ketiga, perlindungan. Ya, Anda lindungi dia. Dari bahaya-bahaya, ya. Bahkan kalau Anda terbunuh karena membela istri yang benar, ya, kayak ada perampok yang mau memerkosa atau merampok, Anda terbunuh maka Anda mati syahid, gitu kan. Kemudian memenuhi kebutuhan biologis istri, ya, harus peka melihat kalau istri sudah dandan, sudah rapi, ya kita nikmati saja. Kata Nabi SAW, wanita itu kalau kau nikmati, kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau buat masalah, maka akan jadi masalah buat kamu, gitu kan. Ini kebutuhan. Kemudian juga yang kelima, ajarkan kepada dia kewajiban-kewajiban dia. Ajarkan kepada dia kewajiban-kewajibannya gitu. Anda jalankan tugas itu. Dengan izin Allah SWT tidak akan ada masalah. Kemudian yang ketiga, kuncinya adalah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah SWT jadikan keluarga Anda keluarga yang bahagia. Doa yang masyhur dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Jadi sering Anda ulangi itu. Kemudian yang keempat kuncinya, Anda terapkan Islam dalam kehidupan Anda. Maksudnya dalam rumah itu adalah ibadah, ya. Anda hidupkan ibadah, Anda jauhi kemaksiatan, maka itu insya Allah akan secara otomatis itu, ya. Karena Anda sibukkan dengan ibadah, Anda ajak juga pasangan ibadah, maka itu sangat bagus. Seperti hadis tentang masalah sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di tengah malam, laki-laki, pada saat dia mau sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati istri yang kalau dia bangun tengah malam untuk sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, maka dia percikan air, ya, di wajahnya. Seperti itu. Ya, untuk bangun sholat bersama. Dalam hadis lain, tidak ada seorang suami yang membangunkan istrinya sholat malam, kemudian istrinya bangun lalu keduanya sholat bersama, ya, kecuali mereka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi banyak keutamaannya gitu kan. Nah ini Anda hidupkan Islam. Anda biasa ucapkan salam, pakai busana muslim. Di rumah itu yang hidup adalah majelis-majelis ilmu, bukan musik-musik, ya, kan pelanggaran-pelanggaran agama. Rumah Anda jaga dari pelanggaran-pelanggaran agama seperti jangan ada patung, jangan ada anjing. Itu insya Allah akan sangat membantu rumah tangga Anda untuk, ya, sakinah dengan izin Allah SWT.